kemudian anaknya itu dikutuk. Jadi begitu, ada sistem kebencian dituangkan di dalam kitab suci, Pak, seperti itu. Termasuk Ismail dianggap keturunan budak, gitu. Itu juga ekspresi kebencian mereka dituangkan di dalam kitab suci. Mungkin yang seperti saya lihat apa ya, begitu. doktrin untuk merendahkan ras bangsa lain dari bangsa Iya, itu mereka. memang itu betul itu, Pak. Itu memang kenyataan itu. Jadi mereka yang tidak mereka goyim ya sukai. Bang Cemara ya. Doktrin untuk ya, goyim itu ya. Goyim kalau kita nyebutnya orang kafir, Pak. Kalau mereka nyebutnya goyim. Bukan orang Yahudi. Iya betul itu, betul Pak. Itu keuntungan yaitu tadi bangsa yang mereka benci itu dituangkan di dalam cerita-cerita seperti itu. Anak keturunannya dikutuk, Lut punya keturunan Moab, bangsa Amon, bangsa yang dibenci oleh Israel, bangsa Amalek itu begitu. Jadi ceritanya jadi begitu. Jadi anak perzinahan begitu loh intinya, ya kan? Seperti itu. Sampai mereka menunggu datangnya Nabi yang dijanjikan di negeri Madian, di negeri Madinah. Mereka pun tahu, Pak, ya kan? Ketika Nabi Muhammad usia 12, ya tahu. Jadi ketika usia 12 tahun, Pak, negeri Syam diajak pamannya Abu Thalib, pendeta Bukhairo itu mengatakan begini, ini anak siapa anak ini? Oh ini ponakan saya. Kamu hati-hati jangan sampai ketahuan oleh orang Yahudi. Loh kenapa? Karena pendeta itu melihat tanda kenabian di diri Nabi Muhammad. Itu berupa apa? Berupa naungan awan, Pak. Jadi Nabi Muhammad ketika berjalan itu ada awan yang mengikuti beliau terus. Itu sama dengan kejadian Israel keluar dari negeri Mesir. Jadi orang Israel itu dinaungi oleh awan. Di dalam Alkitab disebut tiang awan, di dalam Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 57 bangsa Israel itu dinaungi awan. Bangsa pilihan Tuhan itu dinaungi oleh awan. Kalau manusia ini dinaungi oleh awan sampai ketemu terlihat oleh orang Yahudi, dia bakal celaka, dia bakal dibunuh. Kenapa? Karena yang dijanjikan ternyata bukan dari bangsa mereka, tetapi malah berasal dari Bani Ismail, bukan Bani Israel. Makanya Bukhairo mengatakan jangan sampai orang Yahudi tahu. Kalau orang Yahudi melihat anak ini bisa celaka begitu, Pak. Gitu ceritanya. Seperti itu. Silakan, Pak. Ya. Ya. Betul, Les, betul. Mereka Alkitab itu jujur. Ya. Ya begitu. Tapi orang Yahudi yang tinggal di Mekah ini, yang di Madinah ini, di Bible itu mungkin ngarah ke Al-Quran ya? Kitab orang jujur. Sefer Hayasar. Kitab orang jujur. Ya, kemungkinan itu sebenarnya mengarah kepada masa depan ramalan kepada Al-Quran. Di mana itu, Bang? Itu tepat semua itu, Pak. Nggak ada. Jadi gini, orang Kristen menuduh Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu dongeng katanya. Padahal menurut Dead Sea Scroll itu ada itu dokumen arkeologis yang mengatakan bahwa Abraham itu dilemparkan ke dalam api gitu loh. Tapi dianggap orang Islam itu mengambil dongeng orang Yahudi, ya kan? Terus terkait dengan Sulaiman yang bisa mendirikan
Haikal Sulaiman, bait suci Raja Salomo dengan bantuan jin. Itu ada itu datanya, Pak. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan jin itu tidak ada, itu bisa ditemukan di Testament of Moses, Pak itu. Saya pernah baca itu. Jadi dia dibantu oleh jin untuk membangun bait suci Raja Salomo itu, Haikal Sulaiman. Itu dibantu jin, Pseudogrypha, jadi Testament of Moses. Itu memang buku-buku Pak, buku-buku arkeologis, Pak, yang membuktikan itu. Jadi terkait adanya jin, terus Abraham dilemparkan ke dalam api, itu ada semua. Siksa kubur itu juga ada, disebut Hades, alam kematian. Tapi orang Kristen nggak ada keyakinan begitu, padahal di dalam kitabnya Hades itu ada, alam kubur itu ada. Gitu. Masa Yang luar bait biasa, Sulaiman Pak, ya. itu bait Salomo itu Ya. kalah sama Candi Prambanan ya kan? Candi Prambanan aja batu zaman jin. Yang betul. Yang luar biasa begini, Pak, ya. Ini tidak tertulis di Torah maupun Injil, tapi ada di Quran. Tapi itu benar, luar biasa. Jadi ceritanya kaumnya orang Abraham, ya, kaumnya Abraham itu menyembah 3 dewa, Pak. Bahkan Abraham kan pernah mengatakan, oh ini matahari, ini pasti Tuhan. Matahari tenggelam, oh dia tidak suka yang tenggelam. Terus muncul bulan, bulan tenggelam, dia tidak suka yang tenggelam, ya kan? Terus bintang Venus, dia tidak suka yang tenggelam. Ternyata ya, kaumnya Abraham yang menyembah benda-benda galaksi, itu ada di arkeologinya, Pak. Ada 3 bulatan besar itu di dinding pahatan itu. Ada dewa Venus, ada dewa bulan, ada dewa matahari. Jadi kaumnya Abraham Zoroaster itu ya, Bang. menyembah benda-benda antariksa. Dan itu Iya, hanya Zoroaster. Quran yang tahu soal itu. Jadi Bible nggak tahu, Torah juga nggak tahu bahwa kaumnya Abraham itu menyembah benda-benda galaksi. Orang musyriknya ya, Pak, ya, pada saat itu. Jadi yang ngerti itu justru Quran. Itu luar biasa, Pak. Gitu loh. Silakan ditambahkan, Pak. Silakan, Pak Andi. Saya tentang Mungkin haji bisa tadi memberi pendapat. belum kita ini, Bang. Pertanyaan saya tentang haji. Oh, yang haji. Oh ya, Itu belum ya. kita Jadi bahas. Belum kita bahas. itu ada, Pak, haji itu kalau di dalam zamannya itu ada juga naik haji di Yerusalem loh. Bapak coba dengarkan di YouTube-nya Bambang Nursena. Jadi memang ada ritual, Pak. Gini ya, mungkin ya. Abraham itu sudah mengajari 2 anaknya nama Tuhan, Pak. Sudah mengajari ke Ishak nama Tuhan yang benar itu, sudah mengajari ke Ismail. 2 bangsa ini berbeda, jadi cara melafalkan nama Tuhan itu berbeda, tapi merujuk pada sosok yang sama. Setelah Abraham mengajarkan Ismail nama Tuhan yang benar itu, Allah itu, berjalannya waktu terjadi penyimpangan, Pak. Terjadi apa itu? Pokoknya menyimpang gitu loh, karena belum ada agama saat itu. Mereka hanya tahu nama Tuhan ini Allah, udah itu aja. Sehingga mereka mensifatkan Tuhan itu dibentuk, diberi patung, diberi wujud, bahkan diberi sifat punya anak segala macam, gitu loh. Tapi sebetulnya dari nenek moyang mereka itu sudah diberitahu bahwa Tuhan itu ini namanya. Sehingga muncullah zaman jahiliyah di dalam Arab itu, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, gitu loh ceritanya. Dan itu sudah diajarkan, ritual haji itu sudah diajarkan. Itu ada di kitab Yesaya 60 ayat 7. Silakan dibaca coba. Nanti tahu jawabannya. Silakan. Yesaya 60 ayat 7 terkait haji. Halo?
Yesaya pasal 60 ayat Ini 7. Dibaca aja, Pak. segala kambing domba Kedar, saya baca ya Bang ya. Segala kambing domba Ya. Kedar ini Arab ya, akan Hmm. berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Ya, jadi gini, Kedar itu anak kedua dari Ismail. Nebayot itu anak pertama. Untuk tahu Kedar tinggal di mana, buka Yeskel 27 ayat 21. Jadi kita nanti tahu Kedar ada di mana. Yeskel pasal 27 ayat 21. Di situ ditulis Kedar tinggal di mana. Yeskel 27 ayat 1. 21. 21. Ya, ayat 21, pasal 27 ayat 21. Oh, ayat 21. Yeskel 27 21. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan. Dalam hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Sudah. Ya, berarti Kedar jelas ya, ada tulisan Arab di situ. Kedar tinggal di Ya. Arab, Nebayot juga tinggal di Arab, keduanya anak Ismail. Udah jelas. Di situ ada rumah keagunganku, ku huruf gede, pengganti kata Tuhan, pengganti kata Elohim. Berarti rumah Allah. Sekarang saya tanya, rumah Allah yang ada di Arab itu apa namanya? Baitullah. Ya wis, sudah itu jawabannya, Pak. Ka'bah itu ada di Arab, Kedar dan Nebayot itu anak dari Ismail, dan mereka juga mengorbankan di mezbah Tuhan juga sama. Pengorbanannya juga sama dengan yang dilakukan oleh Israel. Israel menyembah Tuhan yang sama dengan orang Arab, Pak, gitu loh. Dan rumah Allah yang ada di Arab itu bukan bait suci Salomo, enggak. Rumah Allah yang ada di Arab ya Baitullah, mana lagi? Baitullah. Di Iya, utara jelas itu itu. Salomo itu kan? Iya, jadi bait suci itu kiblat pertama, Pak. Allah kan memerintahkan Iya. menghadap bait suci Yerusalem dulu. Ya, betul. Lalu Allah memerintahkan memindahkan arah So, kiblat menjadi Baitullah. Itu memang sudah Baitul diatur, Haram. Pak. Ya Iya, memang dulu arah betul. kiblat dulu bait suci Yerusalem itu. Lalu disuruh merubah kiblat itu jadi ke Ka'bah. Iya. Ayatnya Yesaya 60 ayat 7 itu Ka'bah, Pak, rumah keagunganku. Udah nggak ada lain. Oke. Itu ibadah, ada pengorbanan di situ. Itu jawabannya. Jadi kalau ketemu Oke. Oten sudah ada itu ayat-ayatnya jelas itu. Iya. Nah, berarti Abraham atau Ibrahim itu mengajarkan nama Tuhan yang sama. Di dalam Ibrani itu Nama mungkin Tuhan yang namanya sama. ya nama di dalam bahasa Ibrani mungkin ya. Ini cocok logi nih. Ya. Mungkin namanya Eloah. Mm-hmm. El atau Eloah. Terus di Aramaik menjadi Elah, dan Arab itu menjadi Allah atau ilah. Iya, Pak. Jadi Eloah itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Terus Eloah itu Aram tunggalnya ya, bahasa atau Elah. Aramnya itu Elah atau Alaha nama lainnya. Allah. Arabnya Ya. Allah. Tapi kan bahasanya bahasa Arab tadi dibaca Allah. Itu kalau orang tiga itu bertemu itu merujuk sosok yang sama. Kata haleluya, yah itu potongan dari kata Tuhan, puji Tuhan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di situ. Jadi lillah itu potongannya itu ya yah itu tadi. Itu merujuk pada sosok yang sama, Pak. Haleluya itu bukan punya orang Kristen tapi orang Yahudi. Ya. Dari Pak Ugi, orang Yahudi kalau ditanya apakah Allah itu sama dengan YHWH, mereka mengatakan sama. Tapi apakah YHWH itu sama dengan Yesus? Mereka mengatakan enggak. Mereka lebih baik sholat di dalam musola daripada sholat di dalam tefillah di dalam gereja. Itu nggak bisa, Pak. Seperti itu. Mungkin yang lain mau menanggapi, silakan. Iya, kalau
ya daripada ini. HWH bahasa Inggrisnya Lord, Tuhan Pak. Kalau Elo, apa di Indonesia ini dibalik-balik. Elo ini diartikan Tuhan, malah Yahweh dikatakan Allah. Ini bagaimana Indonesia ini, sedangkan bahasa Yunani, ya, YHWH itu apa? Kan bukan Theos. Beda kalau Yahweh Theos. Sedangkan YHWH ini Logos gitu Pak. Sedangkan Logos sudah merusak akidah bahasa Aramiknya. Di sini firman kata adalah kehendak atau pemikiran sudah berubah kita keaslian bahasa itu sendiri. Bahasa Yunani-nya kata harus disesuaikan gitu. Betul. Saya itu juga pernah loh Pak, tahu orang Israel yang pindah menjadi Muslim. Itu karena lidahnya nggak bisa ngomong, dia menyebut Allah itu Yahweh Pak. Karena lidahnya memang dia nggak bisa ngomong begitu. Tapi yang dimaksud itu Tuhan yang sama menurut mereka ya, menurut orang Yahudi. Itu sosok yang sama, lidahnya mereka nggak bisa ngomong Allah. Karena Yod itu alfabet pertama di dalam huruf hijaiyahnya orang Ibrani. Alif itu huruf alfabet pertama di dalam hijaiyah, huruf Arab. Sama-sama huruf pertama, Yod sama Alif. Gitu. Tapi orang Kristen itu justru yang aneh, orang Yahudi mengakui Tuhan mereka itu sama dengan Allah. Tetapi yang Kristen ini malah menghina Tuhannya umat Islam gitu loh. Yang saya tahu Yahudi nggak pernah menghina, betul Pak. Orang Yahudi yang saya tahu walaupun mereka benci dengan Islam, mereka nggak pernah berani menghina nama Allah Pak. Yang saya tahu, walaupun mereka itu benci dengan Islam. Dan rangkuman suku kata Pak ya, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab ada kemiripan seperti El. Bahasa El ini merujuk ke El Shaddai, Salam. Di mana di sini artikan Ismail. Isma ini nama El. Berarti Isma dari nama dari Allah karena Isma Allah. Nama dari Allah. Kalau mau jujur Immanuel ini Iman El Allah harusnya diartikan beriman kepada Allah. Itu bahasa Arab mirip bahasa Arab. Assalamualaikum. Ya. Dan nama-namanya itu sama dengan ya waalaikumsalam, sama dengan Asmaul Husna Pak. Jadi El Gibor ya, El Gibor itu sama dengan Ya Aziz yang Maha Perkasa. Elion yang Maha Tinggi itu sama dengan Ya Ali yang Maha Tinggi. Tapi mereka mengatakan Elion ya. Terus Elroy yang Maha Melihat, Ya Sami yang Maha Melihat. Itu mereka itu sebetulnya memiliki nama yang ya artinya itu Maha Melihat, Maha Tinggi, Maha Perkasa begitu. Pak Cemara doubling suaranya Pak. Jadi, dan Abu Hurairah mengatakan bahwa Allah itu adalah pecemburu. Jadi Allah itu cemburu jika ada hambanya melakukan perbuatan dosa. Itu ada di hadis Abu Hurairah. Dan Kejadian pasal 4 ayat 24, Allah itu Allah yang pecemburu. Jadi memiliki karakter yang sama ini. Kejadian pasal 4 ayat 24, Allah itu adalah Allah pecemburu. Dia memiliki karakter yang sama begitu. Terus mereka pernah gini Pak, kalau debat kan suka ini ya. Loh kalau memang Yahweh itu sama dengan Allah, kenapa kalian tidak bersyahadat menggunakan nama Yahweh ya? Loh, walaupun Allah punya nama, misalkan ya Basir, ya Jabar, ya Aziz, kita juga nggak pernah loh bersyahadat menggunakan nama ya Ali, ya Rosid, nggak pernah. Karena memang tidak pernah diajarkan begitu. Walaupun nama ya Aziz itu namanya Allah juga, ya kan Pak?
Ya Ali itu juga nama Allah juga, ya kan, yang Maha Tinggi. Tetapi kita nggak pernah diperintahkan bersyahadat dengan nama itu, walaupun itu nama dari Allah itu sendiri. Kalau ditanya oten, begitu jawabannya, simple, gitu loh. Jadi syahadat yang menggunakan nama Allah itu aja, titik. Iya, walaupun walaupun Yanur, Pak, nama Allah kan yang Maha Percaya. Tetapi Allah nggak pernah memerintahkan syahadatlah dengan Yanur, nggak pernah ya. Masa kita bersyahadat dengan Yanur, walaupun Yanur itu nama Allah itu sendiri, ya kan, Bang Ahad? Benar Bang. Tadi tuh ada juga Oten yang bilang begitu. Saya pas alhamdulillah saya naik kan, saya agak kurang senang ketika Oten bertanya kepada orang yang mungkin sedikit ilmunya kan tentang hal ini. Yang kemudian kita sebagai umat muslim tentu untuk berkata-kata, untuk berdialog dalam perihal terkait agama ini tentu kita punya dasar yaitu Quran wa Sunnah. Saya bilang begitu. Tidak kemudian asumsi. Itu orang Dan Islam. mereka itu kadang punya asumsi, Bang Ahad. Dia bilang begini, kalau memang Allah itu pernah bertemu Musa di Bukit Sinai, coba tunjukkan di mana 10 perintah Tuhan. Loh, 10 perintah Tuhan itu ada ayatnya di dalam Quran ya. Janganlah menyembah Allah lain. An-Nisa ayat 48 ya. Dosa yang paling besar adalah syirik ya, menyekutukan Allah. Itu jelas. Jangan mencuri, ada ayatnya. Jangan membunuh, ada ayatnya. Jangan bikin patung, ada ayatnya ya kan. Jangan berbohong, ada ayatnya.